Halo Pak dan teman-teman, kami dari BPS Kota Kupang dengan saya Anugrah Jordan dan ada teman saya Alun Enubais, Cindy Judang dan Magdalena Clarita Soibau. Di sini kami akan menjelaskan terkait pembuktian soal 3.18. Baik, sekarang kita akan lihat soalnya. Di sini soalnya berbunyi, misalkan R tidak sama dengan nol adalah sebuah ring, maka kondisi berikut ekuivalen. Untuk kondisi A, untuk semua AB elemen R tanpa nol, persamaan AX sama dengan B memiliki solusi X dalam R. Lalu untuk kondisi B, ring R memiliki elemen identitas dan R pangkat X itu sama dengan R tanpa nol, yaitu setiap elemen tak nol dari R adalah invertible. Lalu untuk kondisi terakhir yaitu kondisi C, untuk semua elemen A elemen R tanpa nol dan B elemen R, persamaan AX sama dengan B dan YA sama dengan B memiliki solusi unik, yaitu X dan Y elemen R. Di sini kita akan membahas yang pertama akan dibuktikan untuk kondisi A mengimplikasi kondisi B. Di sini kita akan mengasumsikan kondisi A benar, yakni untuk setiap A dan B elemen R tanpa nol, maka persamaan AX sama dengan B memiliki solusi X dalam R. Kita akan membuktikan kondisi B. Untuk yang pertama, kita akan membuktikan ring R memiliki elemen identitas. Di sini kita akan misalkan diambil A elemen R tanpa nol. Berdasarkan kondisi A yang sudah kita ketahui di awal, diketahui bahwa jika ada elemen A tidak sama dengan nol dan A elemen R, maka untuk sembarang elemen lain, katakanlah B tidak sama dengan nol dan D-nya elemen R, selalu ada solusi X di R, sehingga AX sama dengan B. Maka untuk kasus ini, kita akan khususkan dengan memilih B sama dengan A, sehingga nantinya akan diperoleh AX sama dengan A, yang berarti akan ada solusi dalam bentuk elemen identitas, di mana elemen identitasnya adalah E elemen R, sehingga akan diperoleh A dikali E sama dengan A. Lalu, karena sudah diketahui bahwa A dikali E sama dengan A, maka di sini jelas bahwa elemen identitasnya E tidak sama dengan nol dan A dikali E kuadrat itu sama dengan A dikali E, di mana A dikali E sama dengan A, sehingga kita akan peroleh A dikali E kuadrat dikurangi A dikali E sama dengan A dikalikan E kuadrat kurang E sama dengan nol. Nah, sekarang kita harus pastikan bahwa elemen identitas E itu merupakan elemen identitas untuk semua elemen di R. Nah, untuk membuktikan bahwa adalah elemen identitas untuk semua elemen di R, pertama kita harus membuktikan bahwa E itu bersifat idempoten. Nah, dengan kata lain, kita ingin memastikan bahwa E dikali E itu sama dengan E kuadrat atau sama dengan E. Untuk itu akan digunakan asumsi kontradiksi. Nah, kita akan menganggap bahwa E itu tidak memenuhi E kuadrat sama dengan E, sehingga E kuadrat dikurangi E itu tidak sama dengan nol. Nah, berdasarkan kondisi A yang sudah kita ketahui di awal, karena E kuadrat dikurangi E itu tidak sama dengan nol, maka pasti akan ada elemen lain. Katakanlah E aksen, sehingga akan menghasilkan E elemen R. Atau dengan kata lain, E kuadrat dikurangi E dikalikan E aksen itu sama dengan E. Nah, sekarang kita lihat, jika kedua ruas dikalikan dengan A, maka akan diperoleh A dikalikan E kuadrat kurang E dikalikan E aksen sama dengan A dikali E. Nah, kita tahu bahwa A dikalikan E kuadrat kurang E itu sama dengan nol dan E kuadrat kurang E dikalikan dengan E aksen itu sama dengan E. Sehingga dari persamaan di atas kita bisa tulis menjadi A dikalikan E kuadrat kurang E itu kita bisa tulis nol dikalikan E aksen sama dengan A dikali A dikalikan E kuadrat kurang E dikalikan E aksen sama dengan A dikali E. Nah, selanjutnya kita juga tahu bahwa semua angka yang jika dikalikan dengan nol maka hasilnya adalah nol. Sehingga akan diperoleh nol dikali E aksen adalah nol. Lalu di awal juga kita sudah tahu bahwa AE itu sama dengan A, sehingga akan diperoleh nol dikali E aksen sama dengan A dikali
E kuadrat kurang E dikalikan E aksen sama dengan AE itu akan menjadi 0 sama dengan 0 dikalikan E aksen sama dengan A dikalikan E kuadrat kurang E dikalikan E aksen sama dengan A dikali E sama dengan A. Nah, dari sini kita akan memperoleh bahwa nilai A itu sama dengan 0. Namun hal itu ternyata bertentangan dengan elemen yang sudah kita ambil yang sudah kita nyatakan di awal, yaitu A tidak sama dengan 0. Sehingga asumsi bahwa E kuadrat kurang E tidak sama dengan 0 itu salah, dan terbukti bahwa E kuadrat itu sama dengan E. Nah, selanjutnya, karena sudah terbukti bahwa E kuadrat itu sama dengan E, maka sekarang kita akan buktikan bahwa E itu merupakan elemen identitas di semua elemen E, di semua elemen di R. Nah, sekarang kita akan ambil sembarang B elemen R. Nah, untuk membuktikan bahwa E dikalikan B itu sama dengan B, maka kita akan menggunakan asumsi kontradiksi, yaitu E dikali B itu tidak sama dengan B, sehingga akan diperoleh EB dikurangi B tidak sama dengan 0. Nah, berdasarkan kondisi A, maka kita akan peroleh solusi X di dalam R untuk menghasilkan E elemen R, atau dengan kata lain, EB dikurangi B dikalikan dengan X itu adalah E. Sehingga apabila dikalikan kedua ruasnya dengan E, maka kita akan peroleh E dikali EB kurang B dikali X itu sama dengan E kuadrat. Nah, dari persamaan ini itu kita dapat manipulasi sehingga dapat ditulis E kuadrat kurang E dikalikan BX sama dengan E dikalikan EB kurang B dikalikan dengan X. Nah, dari sini kita tahu bahwa E kuadrat kurang E sama dengan 0 dan EB kurang B dikalikan X sama dengan E, sehingga kita akan peroleh seperti persamaan yang sudah tertera di slide. Namun, kita peroleh di sini E itu sama dengan 0, dan ternyata hal ini berkontradiksi dengan pernyataan yang sudah kita tahu bahwa elemen identitas itu tidak boleh sama dengan 0, sehingga asumsi itu salah dan terbukti bahwa E dikalikan B sama dengan B untuk setiap B elemen R. Nah, ini kita namakan persamaan bintang, sehingga terbukti juga bahwa E merupakan elemen identitas di R. Nah, selanjutnya kita akan melihat elemen identitas berdasarkan persamaan pada kondisi A, yaitu AX sama dengan B. Sekarang kita akan misalkan ada elemen B elemen R dengan BE tidak sama dengan B, artinya BE dikurangi B tidak sama dengan 0. Nah, dari kondisi A, kita akan ambil suatu solusi, katakanlah Y elemen R, di mana BE kurang B dikalikan Y itu sama dengan A. Nah, karena EY itu sama dengan Y, maka berdasarkan persamaan EX yang tadi sudah kita peroleh, kita akan mendapatkan A sama dengan BE dikurangi B dikalikan Y, itu sama dengan BY dikali BY dikurangi BY sama dengan 0, yang mana hasil ini kontradiksi. Dari sini kita dapatkan bahwa A sama dengan 0, dan ternyata kontradiksi dengan pernyataan bahwa A tidak boleh sama dengan 0. Sehingga BE sama dengan B untuk setiap B elemen R, sehingga akan terbukti bahwa E adalah elemen identitas untuk semua elemen di R. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya di sini kita akan membuktikan untuk semua elemen bukan 0 di R adalah invertible, atau di sini kita mau mengatakan bahwa elemen-elemen di R itu memiliki inverse. Nah, tadi kan kita sudah melihat pada pembuktian yang sebelumnya bahwa ada elemen identitas yaitu E. Nah, sekarang kita akan membuktikan nih bahwa setiap elemen bukan 0 dari R itu adalah invertible. Nah, tadi kita tahu bahwa di pernyataan awal itu, di pernyataan A itu, bahwa A itu anggota dari R kecuali 0. Nah, tadi kita sudah memiliki E sebagai elemen identitas. Karenanya dari kondisi atau dari pernyataan A, kita bisa memiliki persamaan AX sama dengan E. Nah, dari persamaan AX sama dengan E ini, berarti kan kita bisa melihat bahwa X itu adalah inverse-nya. Sehingga X itu sama saja dengan A inverse, atau yang kita simbolkan dengan A pangkat negatif 1. Nah, di sini kita akan membuktikan dengan kontradiksi. Misalkan pernyataan ini tidak benar, maka di sini berarti AX itu tidak sama dengan E. Atau bisa kita tulis juga AX kurang E itu tidak sama dengan 0. Nah, di sini karena AX kurang E itu sama saja dengan X dikali A kurang E tidak sama dengan 0, maka di sini kita misalkan ada suatu elemen, kita katakan elemennya itu adalah R, di mana ketika kita kalikan dengan XA kurang E,
dikali R itu sama dengan E, itu akan mengisyaratkan bahwa di sini kita bisa melihat persamaan yang ada, di mana ketika kita memiliki A dikali E, tadi itu E kan sama dengan X kali A kurang E dikali dengan R. Kemudian nanti kita akan memperoleh pada akhirnya A itu sama dengan 0. Padahal kita tahu bahwa pada awalnya kita sudah bilang bahwa A itu anggota dari R kecuali 0. Sehingga hal ini tentu saja kontradiksi. Sehingga pernyataan kita yang tadi mengatakan bahwa AX tidak sama dengan E, itu pasti salah. Sehingga yang betul adalah AX sama dengan E, yang artinya X itu adalah inverse dari A. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya. Oke, baik. Selanjutnya akan dibuktikan bahwa kondisi B mengimplikasi kondisi C. Nah, kita asumsikan kondisi B itu benar, yakni ring R memiliki elemen identitas dan R pangkat X sama dengan R kecuali 0, yaitu setiap elemen bukan 0 dari R memiliki inverse. Diambil sebarang A elemen R tanpa 0 dan B elemen R. Nah, karena dari kondisi B benar, artinya A itu invertible, maka A inverse itu dia merupakan elemen dari R. Sedemikian sehingga A dikali inverse-nya, A dikali A inverse sama dengan E, di mana E adalah elemen identitas dari R. Nah, untuk persamaan AX sama dengan B akan diperoleh kedua ruasnya itu dikalikan dengan A inverse, sehingga diperoleh seperti pada slide, A inverse dikali AX sama dengan A inverse dikali B. A inverse dikali A itu elemen identitas, jadi X sama dengan A inverse dikali B. Nah, karena A inverse itu unik, maka solusi X-nya itu juga unik atau tunggal. Demikian pula untuk persamaan YA sama dengan B. Nah, diperoleh kedua ruasnya itu sama juga dikalikan dengan A inverse, sehingga diperoleh Y sama dengan B dikali A inverse. Nah, karena A inverse itu unik, maka solusi Y juga unik atau tunggal. Nah, karena persamaan AX sama dengan B dan YA sama dengan B itu dia memiliki solusi yang unik, yakni X, Y elemen R, maka kondisi C itu terpenuhi. Sekunder saya akan dilanjutkan oleh teman saya. Jadi baik, untuk penjelasan selanjutnya di sini akan dibuktikan kondisi C mengimplikasikan kondisi A. Nah, di sini kita akan asumsikan bahwa kondisi C itu benar, yaitu untuk setiap A elemen anggota R tanpa 0 dan B itu elemen dari R. Akan dibuktikan bahwa untuk semua A, B itu elemen dari R tanpa 0. Persamaan AX sama dengan B memiliki solusi X elemen R. Nah, pada penjelasan sebelumnya tadi kita sudah tahu bahwa kondisi C itu telah diasumsikan benar, maka jelas bahwa untuk kondisi A itu terpenuhi. Alasannya karena di kondisi E telah dinyatakan bahwa persamaan AX sama dengan B memiliki solusi unik atau tunggal, di mana X elemen R untuk setiap A, B itu elemen R tanpa 0. Selanjutnya saya akan kembalikan kepada moderator. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf dan kami memohon koreksinya dari Bapak dan teman-teman. Sekian dan terima kasih.